Padamu, biarlah berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya ketika pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, Engkau memberkati setiap kami lah firman Tuhan, menguatkan kami, mendidik kami, dan memperbaiki setiap kesalahan kami yang Tuhan pandang dari kehidupan kami. Permuliakanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati semua kami, berkati dan urapi setiap kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Lebih lagi Tuhan, nyatakan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya luaskan Roh Kudus Allah bekerja di pikiran kami, di ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya harap fokus semua kita hari ini pada kebenaran yang disampaikan. Semoga kita katakan dalam Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, karena itu pastikan bahwa setiap kita yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan, setiap kita fokus tertuju kepada firman Tuhan. Nah, hari-hari ini dunia dibuat khawatir dengan berita-berita tentang perang, ya, apalagi kalau yang perangnya Israel yang menjadi tanda kedatangan Tuhan. Belum lagi isu kelangkaan minyak, ya, karena yang bermasalah, yang perang adalah daerah yang memang memproduksi minyak. Ya, nah ini membangkitkan kekhawatiran, ketakutan, menciptakan berbagai macam kecemasan bagi dunia. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah kasih tahu bagaimana sikapnya orang percaya dalam menghadapi akhir zaman. So dalam Markus 13 ayat yang ke-7, Markus 13 ayat yang ke-7 Alkitab bilang begini. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu apa? Jangan gelisah. Hari ini kita dengar kabar perang, dari dulu kita dengar kabar deru perang, ya. Tetapi hari-hari ini kita melihat, ya, begitu banyak hal-hal yang sangat menakutkan terjadi. Tapi kita katakan jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, ya. Tidak usah gelisah, kata Tuhan. Kenapa? Karena keadaan boleh tidak baik-baik saja, kegelapan boleh terjadi, kelangkaan minyak boleh terjadi, perang di mana-mana, tapi Tuhan yang pegang kendali atas semua situasi yang terjadi. Kita tetaplah tunaikan tugas pelayanan kita, sebab Tuhan katakan tidak usah gelisah. Kenapa jangan takut, jangan gelisah? Karena Tuhan masih pegang kendali atas dunia ini. Amin. Semua yang terjadi Tuhan izinkan terjadi dan merupakan kegenapan nubuatan firman Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kita jangan gelisah. Jangan sampai karena kecemasan, kekhawatiran kita tidak mau lagi melayani Tuhan, lalu kita hanya memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita hanya memperhatikan hal makan, minum, pakai, sehingga kita kumpul sebanyak-banyaknya supaya nanti kalau musim perang, kalau nanti minyak langka ataupun minyak sudah tersedia, kumpul sebanyak-banyaknya. Tuhan tidak ajarkan demikian. Ya, Tuhan katakan jangan gelisah. Ya, tunduk saja pada firman Tuhan, taat saja pada firman Tuhan, karena Tuhan masih pegang kendali atas semua situasi. Nah, minggu-minggu ini kita ada dalam tema tentang mujizat yang disampaikan oleh Bapak Gembala di minggu kemarin. Ya, kita lihat firman Tuhan dulu bersama-sama di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Matius 11 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Judul khotbah di siang hari ini adalah tujuan kekekalan dari mujizat itu. Matius 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Dalam kasih Tuhan saya undang semua kita bangkit berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu akan baca dari perikop, dan ayatnya yang ke-20 dilanjutkan dengan bapak-bapak kaum pria di ayat 21 sampai di ayat yang ke-24 kita baca secara bersama-sama. Mari yang kaum wanita 1, 2, dan 3. Lalu Yesus mulai memecah kota-kota yang tidak berubah. Setelah di situ ia lain banyak melakukan mujizat-mujizat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida.
Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari yang pertama, kamu di Tirus dan Sidon akan menerima daripada Tuhan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari pertama, kamu hanya di Sodom akan lebih ringan daripada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Mengapa Tuhan mengecam Betsaida? Mengapa Tuhan mengecam Kapernaum? Mengapa Tuhan mengecam Korazin? Ya, karena kota-kota ini, karena penduduk kota-kota ini tidak bertobat meskipun telah menyaksikan banyak mujizat. Kota-kota ini adalah pusat pelayanan Yesus. Ya, sekali lagi, kota-kota ini adalah pusat pelayanan Yesus, di mana Yesus banyak melakukan pengajaran, melayani di sana, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membawa membangkitkan orang mati. Yesus banyak melakukan mujizat di kota-kota ini, tetapi nyatanya mereka tidak bertobat, mereka tidak mau taat kepada Tuhan, dan mereka tidak hidup menghormati Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Karena itu kita melihat akibatnya Yesus mengecam kota-kota pusat pelayanannya, di mana dia banyak melakukan berbagai hal, tanda-tanda ajaib di kota-kota itu, tetapi tidak terjadi pertobatan. Nah, Bapak Ibu, mayoritas orang Kristen tidak suka dengan Injil yang sejati, sukanya Injil yang lain, alias Injil yang palsu, yang Galatia 1 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-10 katakan demikian. Banyak orang tidak mengerti apa arti Injil sebenarnya. Alkitab sudah bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang hidupnya serupa dengan dunia? Sebab begini, apa yang Tuhan bilang penting, orang Kristen bilang tidak penting. Tetapi apa yang dunia bilang penting, itulah yang penting bagi orang Kristen. Ya, yang serius menurut Yesus tidak serius di mata kita. Yang bernilai menurut Yesus tidak bernilai di mata manusia. Ya, silakan khotbah mujizat, silakan khotbah kesembuhan, tetapi harus diarahkan kepada pertobatan. Sebab 10 orang kusta datang kepada Yesus dan bertanya, berapa banyak yang percaya Yesus sanggup sembuhkan mereka? 10 percaya, 10 beriman, Yesus sanggup sembuhkan. Saya mau tanya lagi, berapa yang sembuh? 10 sembuh, mengalami mujizat. Saya mau tanya, berapa yang kembali kepada Tuhan? Ya, cuma 1 yang bertobat, cuma 1 yang kembali kepada Tuhan. Ya, semua kesembuhan tanpa pertobatan tidak guna. Semua mujizat tanpa pertobatan tidak guna. Khotbah itu harus kebenaran walaupun tidak disukai. Semua khotbah berkat, khotbah mujizat tanpa pertobatan itu bukan Injil. Sebab Yesus berkata dalam amanat agungnya, pergi, beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Siapa yang percaya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat, yang percaya dulu baru dibaptis. Bukan baptis waktu kecil, bukan. Waktu belum percaya, waktu masih bayi, lalu kemudian dibaptis. Bukan seperti itu, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu kemudian ajarlah mereka. Ajar untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi fokus kita itu perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Yang Tuhan perintahkan itu, yang Tuhan perintahkan untuk diajarkan adalah ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya kalimat perintah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian kita adalah cari kerajaan Allah, kebenarannya, hidup dalam kebenarannya, itu bagian kita. Tidak usah
pelaku firman Tuhan, sembuh atau tidak, puji Tuhan, karena sembuh itu bukan nilai, sembuh itu bukan ukuran, hidup benar itu yang ukuran. Amin. Makanya penyakit kronis kita, penyakit yang sudah parah itu serius bagi orang yang tidak percaya. Tapi begini, bukan pada penyakitnya masalahnya, tapi pada ketidakpercayaannya, pada kehidupannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang masalah. Kenapa? Karena mati tetap neraka. Sedangkan bagi orang benar, mau penyakit kronis kah, mau penyakit parah kah, itu bukan masalah. Kenapa? Karena waktu kita berakhir di dunia ini, surga telah menanti kita. Amin. Kecuali kalau memang kita punya tujuan menetap di dunia ini. Alkitab bilang kita pendatang, hanya menumpang sementara di dunia. Kalau tujuan kita memang menetap di dunia ini, ya jadi lain, ya. Tapi Ibu Pendeta, ya, tadi pagi saya bilang, waktu kita main game di Youth Dewasa Muda di rumahnya Lona Eci, lalu ada satu pertanyaan, siapa nabi yang diangkat hidup-hidup? Ya. Elia, ya. Lalu ada satu yang bisik-bisik, ditanya kayak Elia, saya mati tapi terangkat hidup-hidup ke surga. Saya bisik-bisik, iya. Tapi saya orang Kristen tuh. Iya tuh orang Kristen, kasih tahu Kristen namanya apa? Pengikut, dia sambung Kristus. Nah, pengikut Kristus bukan pengikut Elia, ya, bukan pengikut Elia. Kristus itu dia waktu terangkat ke surga dia mati dulu atau tidak? Mati dulu. Dia punya pengikut 11 orang. Semua ada yang terangkat ke surga hidup-hidup? Tidak ada, mati dulu. Kenapa Tuhan tidak ulang apa yang dilakukan kepada Elia dan Henok kepada murid-muridnya? Karena itu bukan nilai. Itu bukan standar mau terangkat hidup atau mau kematian. Tidak ada masalah dengan itu. Ya, itu bukan nilai atau ukuran. Ya, jadi kalau mau melalui kematian, puji Tuhan, mau terangkat hidup-hidup ke surga, puji Tuhan. Tapi itu bukan nilai. Makanya Filipi 1 ayat yang ke-21 katakan, bagiku hidup untuk Kristus, mati itu keuntungan. Jadi kalau mau ke surga, kalau mau masuk surga, penyakit kritis atau penyakit kronis pun bukan masalah. Ya, penyakit parah pun yang katanya sudah stadium akhir pun sebenarnya bukan masalah. Tapi justru masalah adalah ketika kita tetap hidup dalam dosa. Ya, waktu kita sakit parah pun bukan masalah. Yang masalah adalah ketika kita tetap hidup dalam berzina, ketika kita tetap hidup melawan orang tua, ketika kita tetap nonton porno, ketika tetap onani, masturbasi dan sebagainya. Penyakit bukan masalah. Ketika kita masih hidup dalam dosa, itulah masalah yang serius bagi kita. Orang Kristen kebanyakan lebih suka mujizat kesembuhan daripada taat kepada firman Tuhan. Orang Kristen lebih suka mujizat daripada ketaatan, pertobatan. Orang Kristen lebih suka mujizat daripada menjadi pelaku firman. Makanya dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 hingga yang ke-10, aku heran. Oh ya, coba tolong Mama Eci bacakan. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, Akibatnya apa? terkutuklah dia. Catat ini baik-baik. Sekalipun penginjil hebat sekelas Rasul Paulus, bahkan Paulus sendiri pun, sekalipun kami, kata Paulus, atau bahkan malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dari yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini serius, Bapak Ibu. So banyak khotbah-khotbah, banyak pemberitaan tidak ada kaitan dengan Injil. Khotbah apapun, entah mujizat seperti tema kita minggu-minggu ini, entah keluarga bahagia, harus dikaitkan dengan bertobat dan menjadi pelaku firman. Dua hal ini tidak boleh ditiadakan dari setiap pemberitaan, karena dua hal ini, bertobat dan melakukan firman Tuhan, adalah representatif dari Injil. Hilangkan dua hal ini dari setiap pemberitaan kita, Injil palsu. Lanjut ayat 9. Seperti
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau khotbah menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Kalau khotbah menyenangkan hati Tuhan, aku hamba Tuhan. Ya. Dan saudara dengar ini baik, hanya 2 yang menyenangkan Tuhan dalam Alkitab. Teliti baik-baik. Yang pertama, jika satu orang bertobat, seisi surga apa? Bersorak-sorai. Semua khotbah kalau tidak ada unsur menegur dosa, semua khotbah kalau tidak ada unsur membuat orang bertobat, itu bukan Injil, itu Injil palsu. Yang kedua, yang menyenangkan hati Tuhan, Yesus sendiri berkata dari bibir mulutnya, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Kalau ada khotbah-khotbah yang tidak membawa kita jadi pelaku firman, itu Injil palsu. Kalau saudara dengar khotbah di gereja, suka khotbah mujizat, suka khotbah tentang kesembuhan, tapi yang malas kerja di rumah tetap pemalas, yang pemalas ibadah tetap malas ibadah, yang pemarah tetap pemarah, yang suka malah orang tua tetap malah orang tua, yang bersinah tetap bersinah, yang judi tetap judi. Ya, saudara sedang disesatkan. Itu Injil yang palsu. Tapi ibu pendeta tiap hari bicara pertobatan juga. Ya. Tapi masih ada juga yang tetap tidak berubah. Mabuk tetap mabuk, judi tetap judi. Ya. Bukan Injilnya yang salah, bukan Injilnya yang kurang berkuasa. 2 Korintus 4 yang ketiga hingga yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh gila zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil tertutup bagi orang yang akan binasa. Ya, jadi kalau saudara lihat kenapa dengan firman Tuhan sampai ulang tapi tidak ada perubahan hidup, tetap saja, ya, tidak bisa melangkah untuk tinggalkan dosa, tetap saja. Kenapa? Kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu? Harta, uang, apalagi kesenangan, hiburan. Itu ilah-ilah zaman ini membutakan hati kita, sehingga kita tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah sendiri. Kenapa dibutakan? Dalam ibadah youth dibahas oleh ketua pemuda, karena terbiasa mengabaikan firman Tuhan. Waktu Injil yang benar disampaikan, pasti ada yang tertangkap di jalan itu. Maka saya selalu katakan bahwa tabur saja tabur, karena dari sekian banyak itu pasti ada 1 atau 2 yang akan tertangkap dalam jalan. Ya. Kisah Rasul 28 ayatnya yang ke-23 hingga yang ke-27. Firman Tuhan, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, Ada yang dapat diyakinkan, ada yang tetap tidak percaya. ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi orang yang terbiasa mengabaikan firman, mungkin waktu dia dengar firman Tuhan tidak langsung menolak secara frontal, tapi waktu dia mengabaikan firman, 1 kali dia abaikan, 2 kali dia
tebal, telinganya berat untuk mendengar, sehingga dengar hati su tebal. Lihat mujizat Tuhan, lihat pertolongan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan bela dalam hidup, tetapi tetap buta tidak bisa melihat dan tidak bisa bertobat. Ya, telinga berat mendengar. Saudara lihat di Matius 4, Yesus dicobai iblis pakai firman Tuhan, bukan pakai dongeng. Iblis cobai Yesus itu pakai firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang bersifat instan, yang sifatnya sementara. Salah satunya apa? Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Itu instan, dan itu yang disenangi banyak orang. Bisa betul tidak Tuhan buat roti, batu jadi roti? Sangat bisa. Tadi pagi saya bilang, jangankan batu jadi roti, tidak ada bahan saja Tuhan bisa bikin roti. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, dia perintahkan roti ada, maka roti ada. Ya. Tetapi semua bersifat instan. Iblis cobai Yesus dengan hal-hal itu. Maka khotbah-khotbah yang sifatnya instan, pakai ayat tanpa mengarahkan kepada pertobatan, ketaatan kepada firman Tuhan, itu bukan Injil. Maka iblis lanjutkan, ada tertulis, kalau engkau lompat dari hubungan baik Allah, malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangan mereka, sehingga kakimu tidak terangkut kepada batu. Ini instan. Ini hal yang dikagumi banyak orang, hal yang dikagumi dunia. Kalau Tuhan lompat, kelihatan Tuhan nanti mengikut tambah karena dia kelihatan berkuasa sekali. Itu menyukakan manusia, dikagumi dunia. Semua yang instan tanpa pertobatan, semua yang instan, mujizat yang seketika tanpa menjadi pelaku firman, itu menyukakan manusia. Waktu Laut Merah terbelah, Israel lewat, ya. Tapi setelah Israel lewat, laut itu kembali tertutup. Sementara, ya, semua mujizat seketika tanpa pertobatan, itu Injil yang palsu. Karena Injil harus ada kaitan dengan pertobatan, baru ada nilai kekekalan. Makanya Tuhan bilang, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorak. Karena Tuhan seleranya, Tuhan tidak rendah. Tuhan tidak meletakkan sukacitanya pada hal-hal yang rendahan, yang instan, yang seketika. Tuhan meletakkan sukacitanya pada kegagalan. Kalau lumpuh berjalan, Tuhan bersukacita atau tidak? Halo? Kalau lumpuh berjalan, Tuhan senang atau tidak? Di mana ayatnya Tuhan senang lumpuh berjalan? Kalau buta melihat, Tuhan bersukacita atau tidak? Kalau sakitmu sembuh, Tuhan bersukacita atau tidak? Engkau yang bersukacita, Tuhan belum. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sakitmu sembuh, asam uratmu sembuh, darah tinggimu sembuh, ginjalmu sembuh, dan engkau berkata, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Tuhan ampuni saya suka marah-marah, saya suka emosi, ampuni saya suka kasar sama suami, suka kasar sama istri, ampuni saya berzina, saya mau bertobat Tuhan. Itu baru Tuhan senang. Senangnya Tuhan bukan pada kesembuhan, senangnya Tuhan pada pertobatan kita. Ini penting. Jangan hanya kita khotbah yang mengenakan telinga tanpa ada kaitan dengan pertobatan. Makanya itu yang disaksikan Bapak Gembala dalam topik mujizat minggu lalu. Ya, seorang temanku usaha sakit, cuci darah. Bapak Gembala bilang, Bala sudah disana lagi. Saya tuntut bertobat, saya tuntut terima Tuhan lalu baptis, bertobat sungguh-sungguh, sehingga kalaupun tidak sembuh, kalaupun mati dengan penyakit, tidak masalah karena pasti kekal di surga. Daripada cuci darah tetap hidup, tapi saya bertobat mati neraka. Kalau Tuhan mau sembuhkan, pasti sembuh. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan mati dengan sakit seperti dengan Paulus, ya, surga. Karena bertobat yang membuat Tuhan bersukacita. Tidak ada Injil tanpa pertobatan, sebab Injil yang tidak menuntut pertobatan atau perubahan hidup itu Injil palsu. Ya. Jangan terlalu suka khotbah yang mengenakan telinga tanpa kaitan dengan pertobatan. Percayalah. Ya.
Kalau kita hanya tertarik dengan mujizat, dengan kesembuhan, kita orang-orang pertama yang akan disesatkan pada waktu Tuhan berikan kuasa untuk patung berbicara. Ya, engkau lihat hari ini bahkan pendeta yang bersinah pun dia berdoa orang sakit sembuh. Habis dia berdoa orang sakit sembuh, dia rasa Tuhan masih pakai ini aja tuh. Khotbah, habis khotbah, baca gandeng orang pembini, sama-sama dia orang pembini. Tuhan masih pakai ini kan, mujizat masih terjadi. Mari tetap bersinah. Ya, kalau kita hanya fokus kepada kesembuhan, mujizat, kita orang pertama yang akan nanti disesatkan. Percayalah, sakit sembuh. Yang punya rumah kecil jadi besar. Ini tahun berlipat ganda terjadi. Usaha 1 jadi 2, 2 jadi 4. Mobil Avanza berubah jadi 4. Multiplikasi, tahun multiplikasi. Tanpa kaitan dengan pertobatan. Ke Gunung Kawi saja pasti lebih kaya. Ya, kaya mati neraka. Khotbahkanlah kebenaran walaupun tidak disukai. Khotbahkanlah kebenaran walaupun tidak diundang lagi. Sebab percayalah, mayoritas orang Kristen bahkan pendeta tidak suka bertobat. Ya. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 kita lihat dulu firman Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ekstrim sekali perbandingannya. Satu yang memerlukan pertobatan, 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Yesus bersukacita karena satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Perbandingannya terlalu besar. Jumlahnya sangat kecil. Sedikit orang yang bertobat, hanya satu. Ya, siapa orang benar di sini? Pendeta, sarjana teologi, WL, singers, pelayan-pelayan Tuhan, majelis, ketua sinode, pendeta terkenal. Orang-orang ini justru menganggap ya bahwa mereka sudah tidak perlu bertobat atau taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai kekristenan kita tidak membutuhkan pertobatan. Pertobatan lahir baru satu kali terjadi. Tapi dalam perjalanan kekristenan kita masih harus terus membutuhkan untuk tiap hari harus terus menerus bertobat. Saya pernah tegur pasangan suami istri, ya, suaminya tugas di kota lain dan istrinya dengar kabar kalau suaminya selingkuh. Dan istrinya jatuh sakit, suaminya dipanggil ke sini dan mereka ada di rumah sakit. Suaminya WA saya, ibu pendeta, tolong Kak datang berdoa Pak. Itu istri ada sekarat di rumah sakit. Ya, lalu saya pergi dan istrinya cerita dengan terbata-bata sambil menangis, tapi suaminya tetap bilang tidak. Dia terlalu pikiran buruk pendeta. Ya, dia terlalu pikiran aneh-aneh. Dia sih nggak apa-apa dia perempuan itu. Ya, lalu karena teman-teman kantornya masih ada dalam ruangan rumah sakit, saya bilang selain suaminya tolong semua keluar. Ya, lalu semua keluar. Waktu semua keluar, saya tidak tanya lagi kamu selingkuh atau tidak. Saya bilang saya selingkuh, saya bertobat. Ya, dan waktu saya bilang begitu dia menangis. Dia menangis lalu dia dengan suara yang agak besar dia bilang, ibu pendeta, kita minta ampun, kita minta maaf, minta ampun, dia minta maaf pendeta. Minta ampun bertuhan, minta ampun proses bini itu. Lalu dia peluk istrinya. Itu jemaat biasa. Tapi saya pernah tegur pendeta. Saya diundang untuk khotbah. Lalu saya tegur, pendeta mesti bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana engkau mau tuntun jemaat? Mau tuntun kemana? Mau tuntun ke neraka? Tuhan saja engkau tidak taat. Ya, Tuhan berfirman saja engkau tidak taat. Bagaimana tuntun? Dia bilang, Ipen, itu urusan pribadi saya. Tidak usah campur urusan pribadi saya. Sampai hari ini saya tidak pernah diundang lagi. Dan hal itu bukan hal yang mengherankan buat saya. Ya, jemaat biasa ditegur. Orang biasa ditegur itu sangat gampang. Hati mereka terbuka. Wah, saya membutuhkan pertobatan, nangis.
Itu urusan pribadi atau dengan Tuhan. Ya. Dan tetap mengembalakan sambil hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, WR singers, majelis, pengkhotbah, jangan sampai engkau menjadi orang yang tidak memerlukan pertobatan. Beda jauh sekali perbandingan yang Tuhan kasih. Kelompok yang memerlukan pertobatan berapa jumlahnya? Berapa? 1. Yang tidak memerlukan pertobatan jumlahnya berapa? 9. Jauh beda perbandingan. Jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan pendeta yang tidak memerlukan pertobatan. Jauh beda. Bukan 1 kembali pada Tuhan, 9 tidak. Itu 10 orang kusta. Perbandingan yang Tuhan kasih, 1 yang butuh pertobatan, dia jadi lebih rohani daripada 99 yang tidak membutuhkan pertobatan. Jangan sampai engkau di gereja mulut memuji Tuhan, engkau di gereja melayani Tuhan, tapi dari mulut yang sama di rumahmu, kebun binatang keluar kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada suami, kepada istrimu, kepada orang-orang pegawai-pegawaimu, anjing, babi, binatang. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut ini keluar pujian bagi Tuhan, tapi dari mulut yang sama keluar kutuk, sumpah serapah, keluar kata-kata sia-sia. Hal itu tidak boleh demikian terjadi, kata firman Tuhan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kita harus bertobat tiap hari. Sebab Kristen tanpa pertobatan bukan Kristen. Kristen tanpa menjadi pelaku firman bukan Kristen. Ada orang berani khotbah, berani pelayanan, hidup tidak benar. Itu berani sekali. Dan dia bilang, kita selingkuh tapi khotbah juga sih mati. Dan bilang kata, kalau bikin dosa lebih berarti khotbah itu bisa mati di atas begini, berarti sih mati. Cuma tahu, kenapa banyak orang hidup dalam dosa, bisa singers, bisa WR, bisa main musik, tapi tidak Tuhan hukum. Pas seperti dengan zaman dulu, imam besar masuk, tidak kudus, mati di dalam bait Allah. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Karena ini zaman kasih karunia. Tuhan masih kasih kesempatan. Saya mati masih berdiri melayani, tetapi di dalam dosa masih berdiri melayani. Bukan karena Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan benar dan Tuhan membenarkan, bukan. Karena ini zaman kasih karunia adalah masa di mana Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat, bukan masa di mana kita bebas hidup dalam dosa. Makanya Roma katakan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jangan anggap waktu kasih karunia ini sebagai waktu bagi kita untuk hidup dalam dosa. Salah. Kalau kita masih hidup waktu kita melayani, dan tetapi di dalam dosa itu karena kasih karunia Tuhan masih izinkan. Belum seperti Ania Safira berbohong kepada rasul-rasul, mati di tempat. Belum. Karena ini zaman kasih karunia. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Sudah lakukan dosa, naik khotbah, sudah lakukan dosa, main musik, ada bikin dosa tapi masih bisa melayani. Bukan Tuhan membenarkan, karena Tuhan masih kasih karunia bagi kita untuk bertobat. Jadi ingatlah Bapak Ibu, jangan pergunakan kasih karunia Tuhan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ya, sebab Roma katakan, anggaplah kesabaran Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan itu sebagai 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Roma 2 ayatnya yang ke-4 juga. Firman Tuhan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Menuntun engkau kepada pertobatan. Ayatnya yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana
murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara pilih, kita melayani tetapi dalam dosa, sematimu. Engkau sedang menimbun murka Allah atas dirimu. Ini zaman kasih karunia. Ya, kalau Tuhan belum hukum, kalau Tuhan belum lepaskan amarahnya, itu karena kasih karunia-Nya masih melimpah. Tapi ini bukan waktu untuk engkau pergunakan merdeka hidup dalam dosa. Ini kasih karunia adalah kesempatan bagi kita. Dikatakan dalam Roma 2 ayat tadi, dikatakan bahwa tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Tetapi karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sedang menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Pada waktu dan hari di mana murka dan hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Ya. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita fokus kepada hal-hal yang sementara. Kita harus punya cara pandang seperti Tuhan, meletakkan sukacitanya pada hal-hal yang kekal. Ada orang bersinah, berdoa, orang sembuh-sembuh. Bisa bikin mujizat, bisa. Lalu rasa diri betul. Ya. Tapi tujuannya apa? Supaya makin banyak orang disesatkan, kata Wahyu 13 ayat yang ke-15. Coba baca Wahyu 13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya. Patung bicara. Patung belum bicara saja orang sudah disesatkan. Apalagi sampai patung bicara, luar biasa. Ya, semakin banyak orang akan disesatkan. Bapak Ibu, apapun aktivitasmu, aktivitas pelayananmu, apapun yang kau lakukan di gerejamu, jangan sampai engkau tidak membutuhkan pertobatan. Jangan sampai engkau menjadi pribadi yang tidak membutuhkan pertobatan. Karena firman Tuhan itu tujuannya supaya kita bertobat. Entah kita sudah bertobat lahir baru atau sudah pelayanan, tetap membutuhkan pertobatan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat ke-16. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka khotbah itu harus tujuannya pengajaran, ya, apalagi menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu, kalau hari ini aku masih malas baca Alkitab tiap hari, saya kasih ingat jadwal di grup WhatsApp. Pembacaan hari ini di kitab ini. Tapi kalau sampai hari ini aku masih malas baca Alkitab, engkau harus bertobat. Pulang dari sini, engkau harus melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Kalau engkau dengar, engkau mengabaikan, engkau tidak berbahagia. Yang berbahagia bukan mereka yang memperoleh pekerjaan, gaji besar, bukan. Tidak melakukan firman Tuhan itu malang. Malang saudara kalau engkau punya jabatan, malang kalau engkau punya gaji besar, malang kalau engkau tembus pekerjaan, malang kalau engkau dapat pekerjaan, malang kalau engkau kaya atau miskin tapi tidak jadi pelaku firman Tuhan, engkau malang. Kan kita suka bilang ketemu anak sudah jadi orang. Jadi orang itu maksudnya apa? Dia sudah bekerja, sudah lulus tes pegawai, sudah jadi orang. Ya, malang kata firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Ya, kita tidak anti kesembuhan, tapi jangan gantungkan kebahagiaanmu pada kesembuhan. Kalau anakmu gagal masuk pegawai, jangan dibilang gagal. Kalau anakmu tembus pegawai, jangan dibilang berhasil. Sebab malang hidup kita kalau kita tembus pegawai tapi tidak jadi pelaku firman Tuhan. Itu gagal, bukan berhasil. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia menganggap orang dapat pekerjaan gaji besar itu berhasil, walaupun tidak jadi pelaku firman Tuhan, yang penting gaji besar itu berhasil tuh, serupa dengan dunia. Ya, ingat yang dipakai Tuhan bukan yang bisa hamba atau tidak. Yang dipakai Tuhan itu pelaku atau tidak pelaku. Ya. Makin
Tapi juga jangan fokus kepada mujizat. Karena tujuan kekekalan dari mujizat adalah yang pertama, bertobat. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Ya. Tujuan firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Maka mari jadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, tujuan kekekalan dari mujizat adalah supaya kita hidup menghormati Tuhan. Korazin, Bethesda, mereka tidak menghormati Tuhan. Makanya Tuhan kecam pada waktu itu. Sebanyak melakukan mujizat di tengah-tengah kamu, tapi kamu tidak hidup menghormati Tuhan. Berapa banyak orang menyanyi puji Tuhan di gereja, tapi hidup tidak menghormati Tuhan. Iman kita kelihatan dari bagaimana kita memperlakukan hidup kita. Iman kita kelihatan dari bagaimana kita bertindak dalam hidup kita. Bertolak dari kesadaran bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup dan bergerak dalam kita. Maka kita tidak akan sembarangan bicara, bertindak sesuka hati, karena kita tahu dalam hidup kita Tuhan hidup dan Tuhan bergerak. Sehingga kita akan menghormati Tuhan bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah, di tempat kerja, di mana saja kita berada. Orang beriman kelihatan bagaimana dia memperlakukan Tuhan dengan sebuah rasa hormat. Contoh konkret, contoh nyata. Bagaimana kita menghormati Tuhan adalah waktu mungkin tetangga menggosipkan, memfitnah kita. Kita tidak akan terpancing marah-marah sama dia, tapi kita berdoa buat dia. Itu tanda kita menghormati Tuhan yang bergerak dalam kita. Ingat, kita ini pembawa kabar baik, bukan pembawa kabar yang tidak baik. Waktu pasangan kita marah-marah sama kita, atau waktu atasan marah-marah sama kita, kita tidak akan terpancing untuk dia. Kita tidak akan terpancing untuk jengkel. Atau waktu pasangan kita marah sama kita, jengkel, marah tidak jelas, kita tidak akan terpancing untuk marah dan kutuk pasangan kita dalam hati. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan yang memberkati pernikahan kita. Ya, kita menghormati Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Kita menghormati Tuhan, ya, sehingga kita akan menghormati wakil-wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan ada di atas kita, pimpinan kita. Ya, dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat 30. Firman Tuhan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku Tuhan selamanya. bilang kepada Raja Salomo, aku telah berjanji kepada keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, Ya. jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara lihat, Tuhan bisa batalkan perjanjiannya kepada orang yang tidak menghormati dia. Tuhan berjanji kepada Daud, tahtamu akan tetap selama-lamanya. Artinya bahwa setelah Daud, keturunannya akan menduduki tahta terus-menerus. Tapi Tuhan bilang, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Tuhan bisa membatalkan perjanjiannya kepada orang yang tidak menghormati dia, tapi Tuhan bisa membuat perjanjian yang digenapi kepada orang-orang yang menghormati dia. Ya. Sikap hormat sama Tuhan bisa dilihat. Contoh kecilnya waktu kita beribadah. Kita kalau mau beribadah, ibadah konser jam 7 malam, kita mandi jam berapa? Konser jam 7 malam, kita siap jam berapa? Syukuran 15 jam 7 nih, masih scroll HP. Doa puasa jam 12 siang. Kita datang jam berapa? Doa pemenang jam 7 malam. Ya, coba kalau kita ke bandara, mau berangkat ke Ambon ya, pesawat berangkat jam 1. Kita ke bandara jam berapa? Hah? 11.
paling lambat jam 12. Jika sudah bisa terlambat, ya cepat. Tapi kalau ibadah jam 7, kita masih dulu baca cerita. Itu menghormati Tuhan, ya. Atau nonton di bioskop kah? Nonton artis datang, artis di taman kota malam ini, saksikanlah. Apa artis? Saya tidak tahu nama-nama artis yang datang. Saksikanlah. Domanya jam 7. Orang semua dari jam 5 sore sampai jam 7 belum mulai. Tunggu sampai jam 9. Tunggu. Ibadah. Ya, jam 7 mulai. Jam 7 baru mandi. Itu menghormati Tuhan. Berdoa. Berapa banyak kita berdoa sambil tidur-tiduran? Haleluya, sambil main HP. Tuhan baik. Bapak suka berdoa? Sudah. Sambil tidur-tiduran. Tuhan Yesus terima kasih. Ya. Saudara pikir Tuhan dengan saudara berdoa? Saudara menghina Tuhan. Saudara harus tahu waktu berdoa, saudara berjumpa dengan siapa? Saudara sedang berhadapan dengan siapa? Pencipta langit bumi, Tuhan, Raja yang maha besar ada di segala raja. Saudara ketemu bupati pun, engkau tidak akan tidur-tiduran sambil Pak Bupati, sambil tidur-tiduran. Tolong bikin jalan masuk di kantor rumah sana kan? Bupati bilang, asisten, tolong saya lihat orang ini keluar. Sensopan. Harus saudara berdoa di hadapan Tuhan, dan tidur-tidur sampai. Itu hormat Tuhan. Ya, makanya saudara kalau lihat orang di perjanjian lama, ya, para imam, orang-orang waktu memuji Tuhan, bahkan dalam Wahyu dikatakan mereka tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Mereka semua sujud, tersungkur itu bukan tersungkur masih berlutut juga, tersungkur benar-benar sampai cium lantai. Kenapa mereka merasa tidak layak berdiri di hadapan Tuhan? Lalu kita dengan sikap tidak hormat kita dan Tuhan terima kasih hari ini saya sudah bangun, terima kasih Tuhan. Sambil menyaki terima kasih Tuhan. Sudah doa? Sudah. Saudara mesti tahu waktu berdoa itu saudara berhadapan dengan siapa? Tuhan semesta langit, pencipta langit bumi, pemilik seluruh bumi, pemilik langit dan seluruh langit, seluruh bumi dan seluruh isinya. Tuhan yang punya, Dia yang pegang nafas hidupmu. Aku ketemu Dia, berjumpa, berhadapan dengan Dia dengan sikap tidak sopan, engkau sedang menghina Dia. Tapi bukan itu kan Tuhan, perhatikan Tuhan tuh lihat hati. Iya, sikap hati kita akan terlihat dari tindakan kita. Bagaimana kita bilang menghormati orang? Orang bicara kita lihat HP terus. Waktu orang bicara kita lihat HP itu, sebenarnya kita sedang bilang engkau yang penting, HP lebih penting. Iya toh? Kalau bapak pendeta, bapak gembala bicara dengan saya lihat HP terus. Kita sebenarnya sedang bilang bapak gembala bicara yang penting, HP lebih penting. Ya, jadi Tuhan lihat hati. Tapi sikap hati kita akan kelihatan dari cara kita bertindak. Dia Tuhan, Dia Allah. Kau berjumpa dengan Dia dengan cara yang tidak sopan seperti kau sedang menghina Dia, dan Tuhan bisa membatalkan perjanjian kepada orang yang tidak menghormati Dia. Makanya Tuhan bilang kepada Raja Salomo, saya sudah berjanji keturunan kamu akan duduk di atas tanah selama-lamanya, tapi sekarang jauhlah hal itu daripadaku. So siapa yang menghormati aku akan aku hormati, tapi siapa yang menghina aku, siapa yang merendahkan aku, akan aku pandang rendah. Tuhan batalkan perjanjiannya kalau orang menghina dan tidak menghormati Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, 3 hal ini yang kita ketahui, 3 tujuan kekekalan, 3 tujuan kekal yang Tuhan maksudkan dengan Tuhan mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran adalah supaya yang pertama, orang harus bertobat. Yang kedua, orang harus taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, hormat kepada Tuhan. Miliki sikap hormat kepada Tuhan. Dia Tuhan, Dia sahabatmu, yes, tapi Dia Tuhan. Let God be God. Jadikan Dia Tuhan, ya. Jadikan Dia Tuhan yang harus dihormati, harus disembah. Saya udah memain musik maju ke depan.